Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan pertemuan online ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Farah Nurul Ain Syahira, selaku moderator dalam acara pada malam hari ini. Dalam acara talk show yang bertema strategi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama beberapa menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang akan menjelaskan materi di bidangnya. Baik, sebelumnya kita sudah kedatangan narasumber. Yang pertama ada Dayang Nur Aisyah, dan adalah narasumber pertama kita hari ini, dan yang kedua ada Erla Ardiana Fauziah, dia adalah narasumber yang kedua, dan juga ada Fadilah Korean Fafa sebagai audien. Halo Dayang, Erla, Fadil, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat. Senang sekali kalian semua dapat hadir dalam acara hari ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber pertama kita yang akan berbagi pengalamannya, yaitu Mbak Dayang. Untuk Mbak Dayang dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita malam hari ini, yaitu ekonomi kerakyatan. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya, yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Penyelenggaraan nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tujuan yang diharapkan dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan yaitu membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mendorong pemerataan pendapatan rakyat, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional, mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33 beserta penjelasannya yang menyatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun yang sesuai itu adalah koperasi, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Menurut pasal 33 Undang-Undang 1945, ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh. Yang terakhir, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan tiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Dayang, sangat bagus ya. Jadi ada 3 prinsip dasar ekonomi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dayang tadi. Selanjutnya ada Mbak Erla yang akan menjadi narasumber kita yang kedua pada malam hari ini. Untuk Mbak Erla, waktu dan tempat bersilakan. Baik semuanya, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang materi kita, ekonomi kerakyatan seperti apa yang sudah disampaikan Mbak Dayang tadi. Strategi pemberdayaan ekonomi kerakyatan pertama, demokrasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi atau konstruksi bangunan ekonomi agar terwujudnya pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya. Di sisi lain, terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang paling menguntungkan antara pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan badan usaha milik negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi yang berdaya saing tinggi. Kedua, kedaulatan ekonomi harus tetap dihormati agar harkat, martabat, dan citra ekonomi rakyat dapat disejarahkan dengan ekonomi usaha besar swasta dan badan usaha milik negara. Tanpa dijadikan objek balas jasa atau balas kasihan, dengan demikian kedaulatan ekonomi rakyat harus benar-benar ditempatkan pada prioritas utama dalam kehidupan ekonomi, sehingga peran dan partisipasi ekonomi rakyat selalu mendapat perhatian dalam kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lainnya. Tujuan agar pelaku ekonomi rakyat mampu profesional dan memenuhi standarisasi global. Ketiga, pilar ekonomi diarahkan untuk merancang komitmen yang kuat antar stakeholder dalam mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mendorong sekaligus menampung partisipasi bagi kepentingan rakyat banyak. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi kerakyatan bisa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa yang berbasis sosial budaya. Dengan demikian, rakyat banyak menjadi pemilik, pengelola, dan pengguna utama kekayaan dan aset ekonomi bangsa ini, sehingga mereka mampu menjadi penggerak ekonomi. Dengan kata lain, sebagai tuan atau panglima ekonomi bangsanya sendiri. Keempat, benteng ekonomi harus disusun melalui master plan ekonomi. Kerakyatan yang berbasis sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan, pemerataan, dan keseimbangan stabilisasi perekonomian rakyat dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi antara golongan kapitalis dan non-kapitalis atau golongan ekonomi lemah. Di samping itu, sekaligus mampu membentengi atau memproteksi pergerakan ekonomi global yang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah memasuki sistem dan tekanan perekonomian bangsa ini. Karena itulah diperlakukan nilai-nilai perjuangan atau jiwa wirausaha sejati yang terbasiskan kerakyatan. Kelima, kemandirian ekonomi diarahkan untuk bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumber daya internal yang dikelola dalam suatu sistem ekonomi. Dengan kata lain, sebagian ekonomi dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga ekonomi bangsa ini tidak lagi tergantung pada kekuatan-kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat itu sendiri. Tentu diharapkan peranan pemerintah atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat memberikan kemudahan, keringanan, dan peluang seluas-luasnya bagi dari akses modal, akses pasar, teknologi, jaringan usaha, dan keamanan dalam iklim usaha sebagai upaya mempercepat kemandirian ekonomi rakyat. Dalam upaya memperdayakan masyarakat, dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim masyarakat atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling.
Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Memperdayakan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong motivasi, membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat yang dimilikinya, serta serupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau empowering. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dari suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan input serta pembukaan akses ke dalam sebagai peluang atau opportunities yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dari dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatih, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Masyarakat di dalamnya. Yang terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi, esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga termasuk penguatan peranata-peranatanya. Ketiga, memberdayakan berarti pula melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, dan karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pernikahan terhadap yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dapat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Memberdayakan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian atau charity. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari beberapa proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Menarik sekali ya penjelasan dari pemateri kita, Mbak Erla. Jadi dengan demikian, kedaulatan ekonomi rakyat harus benar-benar ditempatkan pada prioritas utama dalam kehidupan ekonomi, sehingga peran dan partisipasi ekonomi rakyat selalu mendapatkan perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya. Selanjutnya ada Mas Fadil yang hadir di sini sebagai audien. Untuk Mas Fadil, ada yang bisa ditanyakan kepada kedua narasumber kita? Ya, siap. Terima kasih kepada Mbak Hira yang telah memberikan waktu kepada saya. Sangat baik ya penjelasan dari kedua pemateri pada malam ini. Di sini yang pertama, saya ingin bertanya ke Mbak Dayang, apa sih yang dimaksud dengan mandiri di bidang ekonomi yang seperti apa begitu kan? Apakah kita harus memproduksi barang sendiri atau bagaimana? Selanjutnya untuk pertanyaan ke narasumber kedua yaitu Mbak Erla, bagaimana partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat? Terima kasih. Mungkin begitu saja. Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Silahkan kepada kedua narasumber pertama kita dulu untuk menjawab pertanyaan dari Abang Fadil. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fadil. Jadi, pengertian kemandirian di sini adalah kemampuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi nasional oleh anak bangsanya sendiri.
dihasilkan oleh strategi pembangunan ekonomi di mana negara mengutamakan kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan asing. Untuk itu, diperlukan kapasitas pemerintahan maupun para pelaku ekonomi. Secara keseluruhan, kemandirian haruslah berujung pada akumulasi devisa yang makin besar dan kuat sehingga menghasilkan kemandirian finansial dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Mungkin penjelasan saya dapat menjawab pertanyaan Mas Fadil. Oke, terima kasih kepada Mbak Dayang. Jawabannya cukup memuaskan. Berarti ya memang harus kita memproduksi untuk barang-barang itu sendiri. Terima kasih, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dayang atas jawabannya, sangat memberikan informasi yang sangat mudah dipahami ya. Selanjutnya pertanyaan kedua ditanyakan kepada Mbak Erla. Untuk Mbak Erla bisa menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Fadil. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi adalah membayar pajak untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak. Hal ini bisa dikarenakan belum semua pihak sadar membayar pajak. Adanya kasus penggelapan dana pajak oleh Gayus dan Dana yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggan membayar pajak dan lain-lain. Padahal partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sangat berpengaruh besar pada kesejahteraan negara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erlang yang telah memberikan jawabannya. Ya, saya cukup puas malam ini mendengar dari dua narasumber atas materi yang telah disampaikan. Mungkin bisa dikembalikan ke Mbak Hira. Terima kasih. Terima kasih Bang Fadil atas pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Erla untuk jawabannya malam ini. Oke teman-teman, kita tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua narasumber dan audien kita malam hari ini untuk waktu luang yang diberikan untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Sekali lagi, makasih sudah hadir di acara malam hari ini. Terima kasih juga untuk penonton yang ada di rumah sudah menyaksikan acara kita. Saya selaku moderator, Farah Nurul Ansyahira, pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.